Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi lemes gitu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lebih dominan, lebih sering, lebih mengalami gitu teman-teman ya. Sensasinya itu sensasi lemes yang paling kita yang paling dominan kita sering alami. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami lemes, kenapa bisa mengalami lemes padahal makannya sudah banyak gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk segala sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sebetulnya sensasi-sensasi rumahan bisa kita tangani secara mudah kalau seandainya kita memahami, tahu keterkaitannya seperti apa. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menanganinya setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmat yang membuat kita sengsara teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, setiap hari itu selalu merasakan berbagai macam sensasi. Sensasinya itu sangat banyak sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sensasinya ada terus gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam. Dan rasanya sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya, dah patut kalian ketahui teman-teman, semua sensasi itu hanyalah dampak saja gitu teman-teman, bukan sensasi dari pencernaan, bukan sensasi dari psikis saja gitu teman-teman ya. Itu hanya dampak dari pencernaan kita sedang terganggu, dampak ketika kita mentalnya sedang terganggu, dampak kita saat terkena trauma. Nah itu teman-teman ya, banyak sekali ya dampaknya. Nah diantaranya yang seperti yang saya akan jelaskan sekarang teman-teman ya, di sensasi seperti lemes gitu teman-teman ya. Dan untuk lemes itu bisa dari tangan, badan, kaki dan sebagainya teman-teman, banyak sekali teman-teman ya. Dan ketika kita sedang merasa lemas, tidak ada gairah gitu teman-teman ya, tidak ada tenaga sama sekali gitu teman-teman ya, kalau misalkan kitanya belum paham, ketika kitanya belum mengerti tentang keadaan kita, keterkaitannya seperti apa gitu, penyebabnya seperti apa, kadang kita itu selalu bingung, selalu was-was. Kenapa seperti itu? Kenapa selalu was-was? Karena ketika kita belum paham keterkaitannya dari apa, kita itu selalu berpikir kemana-mana teman-teman ya. Wah ini sudah tidak ada tenaga lagi, jangan-jangan ini nyawa saya itu sudah diambil sebagian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan ini mendekati kematian. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu membuat kita cemas, was-was, gelisah teman-teman ya. Nah itu kita itu kadang kalau misalnya belum paham, kita selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit-penyakit yang
berbahaya. Kadang selalu mencari informasi-informasi di googling gitu teman-teman ya. Tanda-tanda lemas ini apa gitu teman-teman, dan itu justru akan tanpa disadari itu membuat kita stres teman-teman, membuat kita itu banyak pikiran, dan akhirnya ya kita itu hidup itu kayak macam terbatas ya. Mau ngapa-ngapain serba takut, mau ini itu serba takut. Nah itu teman-teman, sehingga ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, kemudian bisa menimbulkan juga kurang semangat. Nah itu teman-teman, karena selalu berpikir tentang hal yang menakutkan. Takut-takut ini sensasinya itu berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Untuk sensasi lemas teman-teman bisa digolongkan menjadi dua bagian teman-teman yang saya rasakan. Jujur ya, ini saya jelaskan di sini sesuai pengalaman saya, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli spiritual, saya bukan ahli psikologi, saya bukan psikiater juga gitu teman-teman ya. Saya di sini ceritakan hanya sesuai pengalaman saya saja. Semoga saja pengalaman saya itu bisa mencerahkan kalian, dan semoga saja bisa membantu kalian. Nah itu teman-teman ya, sepengalaman saya teman-teman ya, itu lemas itu bisa dibagi dua. Yang pertama karena memang dari pencernaan teman-teman ya. Lemas wajar kalau seandainya pencernaannya belum membaik, sehingga apa yang kita konsumsi itu dari makanan tersebut itu nilai kebaikannya itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, jadi gizi kita itu kurang seimbang. Ya wajar menurut saya kalau seandainya kalian mempunyai perasaan lemas gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita mempunyai salah satu anggota badan kita itu yang lemas, kayak macam taruhlah lemasnya itu enggak seluruhnya gitu teman-teman, yang terkena lemasnya itu yang kurang bertenaga itu cuma sebelah, mungkin kayak macam dulu saya terkena lemes dahsyatnya itu cuma sebelah ya, tangan kanan sama kaki kanan gitu teman-teman, dan itu bisa bergonta-ganti. Kadang bulan berikutnya itu yang merasa lemasnya itu cuman tangan kiri sama kaki kiri. Dan kalau seandainya belum paham teman-teman, itu waktu dulu saya itu berpikirnya itu waduh ini jangan-jangan mendekati ke stroke. Nah itu teman-teman, dan ketika berpikir seperti itu akhirnya membuat saya cemas lagi, akhirnya membuat saya takut lagi, takutnya kayak macam terkena stroke ringan. Nanti gimana dengan pekerjaan saya, nanti gimana dengan menjalani hidup saya, gimana dengan keluarga saya. Nah itu teman-teman, dan ternyata itu bukan sama sekali teman-teman ya. Nah wajar menurut saya kalau seandainya kita itu mempunyai rasa lemas karena memang pencernaannya sedang tidak membaik, akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi setiap harinya. Tetapi Pak, ini kok cuman sebelah, kan seperti itu ya. Sensitif tubuh kita itu teman-teman berbeda-beda. Nah itu teman-teman, itu yang saya percaya waktu itu yang saya pahami waktu itu gitu teman-teman ya. Sensitif tubuh kita itu berbeda-beda. Jangankan untuk sensitif tubuh kita teman-teman ya, untuk kapasitas kemampuannya itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman, tangan kanan mungkin tenaganya lebih full. Nah itu teman-teman, mungkin tangan kiri itu kurang full. Nah itu teman-teman, kemudian daya ketahanannya juga sama. Tangan kanan misalkan lebih full, tangan kiri juga mungkin bisa kurang full. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Jadi nilai sensitif untuk tubuh kita itu semuanya berbeda-beda. Kayak macam kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda kemampuannya, walaupun sama. Ini anggota tubuh kita itu sama. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian masih kekurangan gizi atau keseimbangan tubuhnya itu terganggu, atau nilai kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, wajar menurut saya kalau seandainya kalian juga mengalami lemas. Dan sekarang lemesnya itu ya berbeda-beda. Nah itu teman-teman ya. Nah ditambah lagi sekarang itu kitanya itu sedang benar-benar sensitif ya, karena ada trauma, akhirnya perasaan kita menjadi sensitif, dan akhirnya ya ketika ada perubahan sedikit saja, perbedaan sedikit saja, itu membuat hal yang sangat besar, rasanya itu sangat besar. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu merasa lemes ya. Kaki kanan itu, kalau kaki kiri jarang lah, kaki kiri itu paling sekitar 5 hari 4 hari gitu teman-teman ya, udah beres lagi gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya waktu itu yang di sebelah kanan itu agak lama gitu teman-teman, dan itu saya waktu itu ketika belum memahami sering berpikirnya itu waduh ini jangan-jangan mendekati stroke, waduh ini jangan-jangan stroke ringan, seperti itu teman-teman. Karena ketika saya pegang tangan itu yang nggak ada tenaga-tenaganya teman-teman ya, kemudian lutut juga sering merasa lemas gitu teman-teman. Ketika jalan itu kayak macam mengambang sebelah gitu teman-teman ya, kayak macam menggamang, kemudian nggak ada tenaga juga. Apalagi pas di parah-parahnya itu ketika dicubit itu nggak berasa teman-teman, kemudian
Masih penasaran, kemudian saya selalu menyuruh sama anggota keluarga itu, coba tengok dong kakinya, pegang dong kakinya, apakah terasa dingin. Dan ketika mendengarkan penjelasan mereka, wah ini bener dingin nih, waduh itu pikiran kemana-mana teman-teman ya. Nah itu sebetulnya hal yang sangat wajar teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami lemes di anggota badan, di sebagian anggota badan, kalian gak usah khawatir teman-teman, kalian itu nanti juga membaik lagi gitu teman-teman ya. Itu bukan hal yang berbahaya. Khusus untuk asam lambung itu bukan gejala stroke, bukan teman-teman ya. Nah itu karena memang kebutuhan untuk tubuh kalian tidak terpenuhi. Tetapi kalau misalkan lemesnya sebelah atau lemesnya sebagian gitu teman-teman anggota tubuh kalian, kalian harus yakin dan percaya karena sensitif anggota tubuh kalian itu semuanya berbeda-beda, tidak akan sama. Nah itu teman-teman, walaupun walaupun jenisnya sama, kayak macam tangan ini sama, tetapi untuk sensitifnya itu berbeda-beda. Tangan kanan sama tangan kiri itu berbeda kemampuannya. Nah itu teman-teman, begitu juga dengan kaki. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Itu kalau seandainya dari medisnya, kalau seandainya dari pencernaannya gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk lemas bisa juga dari mental teman-teman ya. Nah karena mental itu juga bisa mempengaruhi tenaga kita sendiri teman-teman. Karena ketika kita malah serba ogah untuk ngapa-ngapain, ya pada intinya kalian malas, itu rasa lemes itu pasti hadir teman-teman ya. Berbeda ketika kalian ada semangat gitu teman-teman, tekadnya kuat, semangatnya semangat menggebu-gebu gitu teman-teman ya. Semuanya serba ringan teman-teman ya, tenaganya pasti hadir, tenaganya ada teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk lemes itu bisa dikategorikan itu dua bagian. Sepengalaman saya teman-teman, yang pertama itu karena memang dari pencernaan, wajar menurut saya gitu teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Tetapi kalau misalnya Pak ini kok lemesnya cuman sebagian gitu, cuman sebelah gitu, kalian harus ketahui juga teman-teman, karena untuk nilai sensitif tubuh kita itu semuanya itu berbeda-beda gitu teman-teman, walaupun satu jenis. Nah itu teman-teman pahami saja ke sana. Nah kemudian rasa lemas itu bisa dari mental. Nah itu teman-teman ya, saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, ketika kalian tidak ada semangat, kurang mood gitu teman-teman, tidak ada gairah gitu teman-teman ya bisa menyebabkan lemas juga. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian ada semangat, kemudian di pikirannya itu pengen melakukan aktivitas yang besar gitu teman-teman ya. Kemudian aktivitasnya itu yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian menyenangkan teman-teman ya. Itu semangat pasti hadir teman-teman ya. Jangankan sesudah makan, sebelum makan juga pasti hadir. Tengok dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mau melakukan hobi walaupun belum makan, kita itu ada semangat, ada tenaga, karena ada gairah di situ ya. Bahkan ketika waktu dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mau melakukan itu, kadang kalian juga sering diingatkan sama keluarga, sering diingatkan sama teman-teman. Lu kalau misal mau begini-begini makan dulu lu. Wah enggak lah, ayolah cepatlah kita, yang penting cepat kita lakukan. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk makan juga dulu kalian tidak dihiraukan. Karena apa? Karena semangatnya sangat besar, karena di situ ada nilai kebahagiaan mendorong kita itu untuk melakukannya dengan cepat-cepat. Nah itu teman-teman, di situ ada tenaga walaupun misalkan belum makan. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda sekarang ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada trauma di situ gitu teman-teman ya. Kadang sudah makan juga lemas ada gitu teman-teman ya. Dan ketika berpikirnya kemana-mana, stres gitu, memikirkan tentang ketakutan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, lemas selalu hadir setiap hari seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami lemas-lemasnya, ketika kalian tahu penyebabnya dari situ, ya sudah lakukan saja penanganannya gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah paham ke arah sana, kalian itu tidak selalu berandai-andai tentang obat, berandai-andai tentang herbal teman-teman ya. Tidak berharap-harap apa sih obatnya, apa sih herbalnya, tidak seperti itu. Karena untuk semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, semua sensasi yang hadir itu sebetulnya sensasi rumahan gitu teman-teman. Dan kalau seandainya tahu keterkaitannya, tahu penyebabnya, kita itu bisa berpikir dengan wajar, berpikir secara logika juga, kemudian bisa menanganinya juga dengan wajar. Nah itu teman-teman, kayak macam di lemes yang barusan,
lemas karena pencernaannya sedang tidak membaik, ya wajar lemas itu akan hadir. Nah sekarang gimana cara menanganinya? Akalin saja teman-teman, pencernaannya sedang tidak membaik, ya perbaiki pencernaannya. Tetapi Pak saya itu lemasnya pengen cepat-cepat hilang, sering makan saja biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu selalu disarankan jangan telat makan gitu teman-teman, sering makan saja walaupun sedikit tetapi sering. Tetapi kalau misalnya kalian sudah kuat makan banyak, ya sudah perbanyak saja makannya biar cepat-cepat terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Dan sudah pasti kalau sudah terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, rasa lemas itu, kurang gairah, semuanya hilang teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi celakanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, walaupun sudah paham ke arah sana, tapi ketika sensasi hadir itu tentang pengetahuan ke sana itu hilang teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketakutannya itu masih besar ya, traumanya belum hilang 100%. Jadi ada sensasi sedikit, kita sudah paham cara menanganinya, kita sudah paham keterkaitannya dari apa gitu teman-teman ya. Ketika sensasi tidak ada, mungkin kita tenang gitu teman-teman. Oh iya ini dari begini, oh iya ini dari begitu gitu teman-teman. Tetapi ketika sensasi datang, pengetahuan itu hilang teman-teman, blank semuanya. Yang ada itu dirasanya itu takut, was-was, gelisah, kemudian berpikirnya itu kemana-mana lagi. Nah itu jadi kurang percaya dirinya itu timbul lagi, dan pengetahuan pengetahuan kesananya itu hilang lagi. Nah itu teman-teman, tetapi ketika kalian dibiasakan setiap harinya, ketika sensasi datang, ini sensasinya dari ini nggak apa-apa, tidak akan menyebabkan kematian. Setiap hari ketika sensasi datang, kalian selalu menanamkan seperti itu, dibiasakan seperti itu. Alhasil nanti kalian itu bisa karena terbiasa. Jadi ketika sensasi hadir, kalian tidak cemas lagi, tidak was-was lagi, karena setiap hari selalu menanamkan hal seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang. Ketika ada sensasi yang hadir, ketika kalian ada was-was, ada gelisah, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini cuman sensasi saja. Keterkaitannya memang seperti itu. Kita harus tangani, dan ketika kita menangani, duduk rileks, nyantai, kemudian menangani apa sensasi yang sedang hadir, lambat laun itu akan tertangani teman-teman ya. Nah itu, dan yang lebih utamanya itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya, bahkan seharusnya itu setiap jamnya gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada teman-teman. Jujur pengalaman saya, semoga saja tidak sama dengan kalian ya. Semoga saja kalian terkena gangguan asam ini, kalian tetap masih bahagia gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk saya itu waktu dulu rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya. Jangankan untuk dikasih hadiah-hadiah sekecil apapun gitu teman-teman, hadiah sebesar apapun tidak membuat bahagia teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang paling dirindukannya itu kesembuhan, kenormalan. Kapan saya mau normal lagi kayak dulu lagi? Nah itu teman-teman, itu hal yang paling dirindukan saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Makanya untuk rasa-rasa bahagia itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, dan kemudian bagaimana sih Pak caranya supaya saya itu tetap bahagia, tetap senang? Karena ketika menelaah video-video saya dari awal sampai sekarang itu, saya selalu mengatakan rasa bahagia itu bisa mengobati segalanya gitu teman-teman ya. Nah tanamkan saja dalam pikiran kalian teman-teman bahwa suatu saat, bukan suatu saat ya, karena memang bakalan sembuh sih sebetulnya kalian ya. Itu tanamkan dalam pikiran kalian, kalian bakalan bisa melewatinya, kemudian bakalan sembuh total teman-teman. Dan kemudian belajar masa bodoh tentang sensasi apapun yang hadir teman-teman ya. Kalau misalnya kalian, oh ini sensasinya begini, ya sudah nggak usah dipikirkan teman-teman. Yang penting fokus sama 3P, dan kemudian selalu mencari kesenangan-kesenangan. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita gembira, apa yang membuat kita riang, itu lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Di awal-awal itu sangat sulit sekali untuk melakukan kebahagiaan teman-teman. Jadi ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang hobi-hobi kita sering lakukan dulu gitu teman-teman, kita lakukan. Itu tetap ya, pikiran-pikiran tentang penyakit, pikiran-pikiran tentang sensasi, pikiran-pikiran tentang penderitaan itu hadir teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan, paksakan seperti itu teman-teman, lambat laun itu pemikiran tentang penyakit itu terkikis sedikit-sedikit, kemudian mulai timbul ada rasa semangat, kemudian ada timbul lagi keinginan untuk melakukan hal yang lainnya lagi. Nah itu teman-teman, itu di awal-awal perbaikan di mental ya.
itu di awal-awal perbaikan di mental. Dan ketika kalian rindu dengan melakukan aktivitas yang lainnya juga, kemudian ada semangat untuk melakukannya teman-teman, di situ baru kalian mendekati kesembuhan teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah mulai menyenangi kehidupan ini, sudah mulai menikmati hidup ini teman-teman ya, belajar masa bodoh, cueknya sangat besar, di situ yang namanya sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sekarang ketika sedang merasakan banyak lemas-lemasnya, kalau seandainya itu dari mentalnya, cobalah kalian untuk penuh semangat teman-teman ya, hajar saja ini penyakit gitu teman-teman. Jangan pernah mudah menyerah, karena untuk menyerah itu tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus bangkit, harus semangat, belajar masa bodoh tentang sensasi hadir apapun. Nah nggak apa-apa, kata Pak Abdul Rahman juga, ini nggak apa-apa karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu cuma dari perasaan saja, perasaan kalian sedang sensitif. Jadi yang namanya sensitif itu tubuh kalian sedang merasa sensitif, perasaannya sedang benar-benar sensitif, pemikiran juga lagi serba-serba sensitif. Itu udah hasil dari trauma teman-teman. Makanya harus disingkirkan trauma itu dengan cara seperti apa? Belajar cuek mulai dari sekarang. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang, biar kita itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sering merasa lemas saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sepengalaman saya memang seperti itu. Ada dua golongan ya. Yang pertama itu karena memang dari pencernaan teman-teman ya, wajar menurut saya kalau seandainya kalian mengalami lemas, kalau seandainya pencernaannya sedang tidak membaik, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan yang banyak gizinya juga, itu gizinya tidak terserap dengan sempurna karena memang pencernaannya sedang tidak membaik. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian lemas. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Sering makan saja, akalin saja. Sekarang energinya sudah mulai habis, ada lemas lagi, makan lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian ketika kalian, Pak saya itu lemesnya cuman sebagian, wajar menurut saya karena kalian sedang benar-benar sensitif. Jadi lemesnya itu cuman sebagian gitu teman-teman ya. Aduh ini suara binatang mengganggu lagi di video kemarin nih, suara ini mengganggu teman-teman. Bahkan itu hampir durasinya itu hampir lama gitu teman-teman, dan sekarang terjadi lagi. Nah makanya ini patokan buat kalian ya, ketika saya jarang share video itu karena di lingkungan saya itu banyak pohon yang tinggi, kemudian banyak binatang juga gitu teman-teman. Jadi ketika mau share video itu terganggu ya dengan suara-suara seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Nyampe mana barusan saya menjelaskan gara-gara binatang ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk lemas itu gitu ya, kalau seandainya kalian mengalami lemasnya itu sebagian, jangan terlalu khawatir karena memang sensitif tubuh kita itu berbeda-beda. Tangan kanan sama tangan kiri itu kemampuannya berbeda-beda. Jangan pernah kalian berpikir waduh ini mendekati stroke. Dulu juga saya selalu berpikir seperti itu, tetapi ternyata bukan. Nah itu teman-teman, ketika dicek ke dokter, Pak bapak itu baik-baik saja, tetapi masih bingung juga. Kenapa ini lemasnya cuma sebagian? Bapak nggak apa-apa, ini aliran darah lancar, oksigennya lancar katanya gitu, jantungnya juga lancar, darahnya juga normal. Apa yang bapak takutkan? Nah itu teman-teman, tetapi tetap saja gitu teman-teman ya ketika pulang ke rumah itu suka bikin penasaran gitu teman-teman ya. Itu yang namanya sifat-sifat orang yang sedang terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah itu teman-teman ya. Mau biji lagi, mau keluar lagi nih suaranya. Sebelum suaranya ditambah berisik lagi, saya akhiri videonya teman-teman ya. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Berisik lagi nih, aduh subhanallah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sebelum saya akhiri juga teman-teman ya, doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.